Halo kalian semua, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Hijrah lahir pada tahun 2006. Sejak kecil ia tinggal dan diasuh neneknya. Dikarenakan orang tuanya yang sudah bercerai dan hidup dengan keluarganya masing-masing, akhirnya Hijrah tinggal berdua dengan neneknya di desa Mapono, Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat. Kehidupannya tidak mudah. Neneknya yang sudah tua masih sanggup mendidik dan menyekolahkan Hijrah hingga tumbuh menjadi gadis yang mandiri, dan jarang sekali ia mengeluh mengenai kondisinya. Sedangkan ibunya Hijrah menetap di sebuah kota yang berada di pantai timur Sulawesi Tengah. Ibunya yang juga sering datang untuk menjenguk ia dan juga neneknya. Ketika Hijrah sudah mulai SMA, neneknya sering sakit-sakitan dan hanya terbaring di tempat tidur. Semua bergantung kepada Hijrah, baik itu membersihkan tubuh neneknya, memberikan minum neneknya obat, dan juga menyuapi neneknya makan. Pada tahun 2025, setelah Hijrah lulus SMA, dia yang ingin meringankan ekonomi dan juga ingin membahagiakan neneknya, ia mulai mencari pekerjaan. Pada bulan April tahun 2025, Hijrah diterima di PT Permodalan Nasional Madani atau yang disebut dengan PNM, yang mana perusahaan ini milik negara atau BUMN yang bergerak di bidang pembiayaan dan pengembangan usaha mikro atau UMKM, yang biasanya memberikan pinjaman modal kepada masyarakat yang ingin memulai usaha. Setelah Hijrah menjadi karyawan PNM, ia ditugaskan di sebuah bagian program yang dinamakan PNM Mekar, yang mana tugasnya membantu para ibu rumah tangga dengan memberikan pinjaman tanpa jaminan untuk memulai usaha. Di program ini, Hijrah menjadi petugas lapangan yang bertugas menagih angsuran para nasabahnya dan juga sekaligus memberikan bimbingan usaha secara langsung kepada nasabahnya, yang mana wilayah operasionalnya mencakup kawasan Sarjo, Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat. Untuk pekerjaannya dari Senin sampai Sabtu dan juga terkadang sampai malam hari. Akan tetapi di tengah kesibukannya, ia tetap mengurus neneknya. Ketika ia bekerja, ia meminta tolong kepada tetangganya untuk melihat neneknya yang sendirian di rumah. Di lingkungan kerjanya, Hijrah menjalin hubungan baik dengan teman-teman kerjanya karena ia sangat rendah hati dan juga baik terhadap rekan kerjanya. Awalnya, Hijrah dengan para nasabahnya tidak terjadi masalah apapun. Semuanya lancar dan juga baik-baik saja. Setelah beberapa bulan bertugas, masalah pun mulai muncul, yang mana berawal dari pasangan suami istri yang juga sebagai nasabahnya Hijrah, yang bernama Risman dan juga Nurlina yang tinggal di desa Sarjo. Risman dan Nurlina awalnya mengajukan pinjaman atas nama istrinya sebesar 8 juta dengan angsuran yang dibayar sebesar 340.000 per minggunya. Awalnya angsuran mereka lancar-lancar saja. Setelah berjalan beberapa minggu, mereka mulai kesulitan untuk membayar angsurannya. Karena ini menjadi tugasnya Hijrah, Hijrah beberapa kali mendatangi rumah mereka buat nagih. Tapi yang Hijrah dapatkan hanyalah alasan ini itu dari pasangan Risman dan Nurlina. Hal ini menjadi beban dan juga risiko awal mula terjadinya kasus naas yang menimpa Hijrah.
Pada 13 September 2025, beberapa hari sebelum kejadian, setelah hijrah pulang kerja, ternyata ibu kandungnya datang ke rumah untuk menjenguk neneknya. Di situ hijrah sempat ketemu ibunya yang terkadang datang menjenguk ia dan juga neneknya. Beberapa hari kemudian, tepatnya tanggal 18 September 2025, hijrah ditugaskan lagi untuk menagih angsuran nasabahnya yang macet, yaitu atas nama Nurlina. Pada jam 5 sore, hijrah mendatangi rumah Nurlina sendirian menggunakan sepeda motor. Tapi sesampainya di sana, ia tidak bertemu dengan Nurlina karena di rumahnya cuma ada suaminya, yaitu si Risman. Jadinya hijrah menagih angsurannya ke Risman, tapi Risman beralasan belum punya uang. Karena ini hijrah menagih kesekian kalinya, tapi yang ia dapat hanyalah alasan demi alasan. Di situ mereka sempat berdebat, yang pada akhirnya Risman menyuruh hijrah balik lagi nanti malam karena dia mau mengusahakan uangnya. Pada malam itu jam 21.30 atau setengah 10 malam, hijrah datang lagi ke rumahnya Risman, tapi istrinya masih belum ada dan di rumah cuma ada Risman. Di situ Risman masih beralasan belum dapat uangnya lagi dan lagi-lagi minta waktu untuk mencari pinjaman ke tetangganya. Karena sudah kesekian kalinya yang hijrah terima hanyalah alasan, ia mendesak Risman malam itu juga untuk bayar angsuran mereka, karena itu adalah tuntutan dari pekerjaannya. Risman yang sudah kebingungan langsung mengeluarkan motornya dan menyuruh hijrah nunggu di depan rumahnya, karena katanya ia mau cari pinjaman ke rumah temannya. Karena takut dibohongi lagi, jadinya hijrah mengikuti Risman dari belakang menggunakan sepeda motornya. Risman berhenti di rumah temannya yang tidak jauh dari rumahnya. Setelah itu Risman masuk ke rumah temannya dan hijrah menunggu di depan. Di situ Risman berencana meminjam uang ke temannya. Karena temannya tidak punya uang, Risman akhirnya kebingungan. Karena sudah bingung, akhirnya muncullah dalam pikirannya ide nekat. Ia mendatangi hijrah yang nunggu di depan dan beralasan motornya mogok. Lalu ia minta diantarkan ke rumah pamannya buat minjam uang. Karena tidak curiga sedikit pun, hijrah akhirnya setuju. Jadi malam itu mereka pergi boncengan menggunakan motor hijrah, yang mana Risman bawa motor dan hijrah di belakang. Di sisi lain, atasan hijrah di kantor juga mulai khawatir karena hampir jam 10 malam hijrah ini belum balik lagi dari rumah nasabahnya. Akhirnya atasannya sempat nelpon dan juga chat via WA yang isinya yang menanyakan di mana dia. Akhirnya di tengah perjalanan hijrah mulai curiga karena Risman yang bawa motor mulai bawa ke arah jalan yang sepi dan gelap. Di perjalanan hijrah sempat balas pesan atasannya. Ia mengatakan ia sedang dibonceng nasabah karena melalui jalan yang sepi dan gelap. Saking takutnya, melalui pesan WhatsApp ia sempat meminta doa ke atasannya karena takut nasabahnya dendam. Bahkan bukan cuma itu, hijrah sempat ngirim pesan dan juga rekaman ke grup WA kerjanya yang isinya, "Please doakan saya teman-teman, dia bilang ngambil uang ke omnya tapi macam ke kebun." Namun itulah pesan terakhir dari hijrah ini. Risman yang sudah bawa hijrah ke kebun kelapa yang berada di dusun Tanga-Tanga yang masih berada di kawasan desa Sarjo dan sudah yakin bahwa lokasi itu aman untuk melakukan eksekusi, dia pun langsung memberhentikan motornya dan melakukan serangan dengan menendang hijrah sampai terjatuh. Setelah itu ia membentur kepalanya ke tanah sampai hijrah yang tidak berkutik mulai melemah. Setelah itu Risman menarik paksa jilbab dan mengiknya hingga menghembuskan napas terakhirnya. Setelah memastikan hijrah sudah terbaring dan tidak bernafas, ia pun membuka celana hijrah dengan tujuan mempermalukannya saat tubuhnya ditemukan nanti. Risman kemudian menyembunyikan motor hijrah ke semak-semak yang berjarak sekitar 100 meter dari tubuh hijrah. Setelah beres, ia langsung pulang ke rumahnya dengan jalan kaki. Besoknya di tanggal 19 September 2025, karena hijrah yang tidak masuk kerja dan tidak ada kabar sejak semalam, membuat teman-temannya di kantor mulai khawatir, mengingat hijrah sempat mengirim pesan ke grup kantornya. Karena khawatir, atasan dan juga teman kantornya melaporkan soal hilangnya hijrah ini ke pihak Polres Pasangkayu. Dari sini pihak kepolisian dan juga warga di sana langsung melakukan pencarian, yang mana soal kabar hilangnya hijrah ini langsung tersebar ke seluruh Pasangkayu. Di sisi lain, warga desa Sarjo yang melintas di kawasan kebun kelapa tidak sengaja melihat motor Honda Beat warna hitam
yang terparkir di semak-semak. Karena besoknya motor itu masih juga terparkir di situ, jadinya warga mulai curiga. Jangan-jangan ada hubungannya dengan hilangnya pegawai PNM. Akhirnya, para warga mulai melakukan penyisiran di sekitar penemuan motor itu. Saat melakukan penyisiran, mereka kaget dengan aroma yang tidak sedap tercium dan juga banyak lalat berterbangan yang tidak jauh dari tempat motor tersebut. Akhirnya, para warga mencari sumber bau tersebut, yang mana bau tersebut berasal dari tubuh wanita dengan keadaan celananya yang terbuka. Akhirnya, para warga melaporkan ketemuan mereka ke pihak kepolisian yang saat itu juga sedang melakukan pencarian. Pihak kepolisian langsung mendatangi lokasi temuannya dan langsung melakukan olah TKP. Tempat kejadian langsung ramai seketika karena banyaknya warga yang datang melihat. Hal ini juga membuat rekan kerja dan juga atasannya syok karena melihat temuan ini. Karena mereka yakin itu adalah Hijrah karena melihat barang-barang milik Hijrah yang ditemukan di tasnya dan juga foto neneknya yang ada di dompet. Pihak kepolisian langsung melarikan tubuh Hijrah ke RSUD Ako Pasangkayu untuk melakukan otopsi. Di sisi lain, pihak kepolisian langsung melakukan penyelidikan dengan memeriksa beberapa saksi termasuk rekan kerja korban dan juga atasan Hijrah. Di situ mereka langsung menceritakan dan menunjukkan chat terakhir mereka dengan Hijrah yang sempat mengatakan ia dibawa nasabahnya ke jalan yang sepi di malam hari. Kemudian pihak kepolisian melakukan pengecekan, yang mana Hijrah sempat mendatangi salah satu nasabahnya yang bernama Nurlina, yang dikenal dengan nasabah kredit macet, yang beralamat di Desa Sarjo, yang diyakini nasabah terakhir yang ditemui Hijrah. Jadinya pihak kepolisian langsung mendatangi rumahnya, yang langsung ketemu dengan Risman. Di sana Risman yang sudah pasrah berhasil diamankan tanpa perlawanan dan langsung dibawa ke Polres Pasangkayu untuk diperiksa dan juga diinterogasi. Di sana Risman mengakui perbuatannya yang tersinggung dengan perkataan Hijrah saat menagih hutang. Setelah dilakukan penyelidikan mendalam, ternyata ada unsur rencana yang terungkap karena ia membawa Hijrah ke perkebunan yang sepi. Karena itu Risman ini terjerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, yang mana terancam dengan hukuman yang berat, yaitu hukuman mati atau penjara seumur hidup. Tapi itu semua masih terancam karena belum divonis, karena masih peradilan lebih lanjut. Apapun itu, semoga pelaku dijatuhi hukuman seberat-beratnya, dan juga keluarga yang ditinggalkan semoga mendapat kesabaran atas nasib naas yang menimpa Hijrah. Semoga dari kasus ini dapat memberikan pembelajaran bagi kita. Amin ya rabbal alamin.